Ada sebuah statement di mana you kalau cuma punya 5 juta, 10 juta modal, jangan deh trading, jangan deh invest. Karena ya beggar pun naik 100% pun itu nggak akan berasa terhadap you. Ya kan, lebih baik you investasi leher ke atas supaya lu bisa kerja dapetin lebih banyak uang lagi untuk dijadikan modal supaya lu nantinya tradingnya juga enak, investnya juga enak gitu kan. Lebih baik lu ibaratnya nambah skill lu, nambah kerjaan lu supaya income lu lebih banyak. Betulkah itu? Ya kan, jadi ya bisa disimpulkan statement tersebut ibaratnya seolah-olah you kalau belum ada 100 juta ya udah deh, nggak usah ke saham gitu ya, nggak usah lirik saham. Padahal saya pertama kali saya mengenal saham itu pada saat saya kuliah. Anak kuliahan itu apa ya punya 10 juta? Nggak punya bos. Ya, 10 juta itu nggak punya. Terus ibaratnya kapan saya bisa punya 10 juta, minimal 10 juta? Ya saya harus kerja dulu. Katakanlah kerja berapa? Mungkin 3 tahun, 5 tahun. Ya kan? Ibaratnya kayak sekarang nih gaji UMR. Katakanlah di atas UMR deh. Di Jakarta misalnya gaji 7 juta sebulan. Untuk bisa mencapai angka 100 juta itu tabungannya 100 juta. Dia perlu kerja berapa lama? Ya kan? Baru ibaratnya udah punya 100 juta itu apa nggak pingin beli rumah, nggak pingin beli mobil. Ya kan kita bicara 100 juta ini uang betul-betul dingin. Artinya dia masih bisa punya tabungan 100 juta itu dengan kondisi dia ada cicilan rumah, ada cicilan mobil gitu ya. Tapi masih bisa punya tabungan 100 juta. Itu butuh waktu berapa lama coba bayangin. Artinya dia ada cicilan rumah, cicilan mobil, berarti gajinya berapa? Ibaratnya rumah nyicil katakanlah tipe-tipe 45 gitu, paling enggak cicilan sebulan bisa 4 juta, ya kan? Cicilan mobil berapa? 3 juta, udah 7 juta. Belum makan, kebutuhan anak, kalau udah punya anak, kalau belum punya anak, kebutuhan rumah tangga apa segala macam di rumah, kebutuhan pribadi. 10 juta Pak gaji. Umur berapa baru bisa punya gaji 10 juta? Ya kan? Terus umur berapa baru bisa punya tabungan 100 juta? Padahal kalau berdasarkan data dari BI ya kalau nggak salah, dari LPS. LPS memperlihatkan mayoritas tabungan orang Indonesia berada di bawah 100 juta. Hanya sekitar 1% orang Indonesia yang memiliki tabungan di atas 100 juta. Halo? Jadi ibaratnya kalau you nggak ada 100 juta, udah deh nggak usah lirik ke saham, nggak usah trading, nggak usah invest gitu. Betul nggak? Kalau menurut saya pribadi, ya kan? Ini menurut saya pribadi. Lebih baik sedini mungkin you kenal saham, you kenal investasi, you kenal trading, apapun itu, mau kripto kek, mau gold kek, forex pun boleh lah, ya kan lu kenal-kenal tradingan di situ. Yang penting jangan judol, ya. Jadi sedini mungkin you kenal itu semua macam, you pahami, you pelajari itu semua. Mulailah dengan uang kecil. Ya, jadi misalnya you sekarang ada nih tabungan 10 juta. Ya, you pakailah untuk belajar 2 juta. Sekarang kan enak, buka rekening efek 100 ribu bisa bos. Buka rekening kripto, aduh, 100 dolar, 10 dolar pun bisa kalau nggak salah. Ya kan, you buka di exchange. Beda dengan zaman saya. Ya, saya di tahun 2003, itu untuk buka rekening efek itu minimal 50 juta bos, ya kan? You nggak punya rekening efek terus you belajar ya males pak. Ibaratnya begini, you mau belajar berenang tapi you nggak dibolehin masuk ke dalam area kolam renang, ya kan? Di pendaftaran aja lu udah ditolak gitu ya, tapi lu pingin belajar berenang tapi di daerah pendaftaran you udah ditolak gitu ya. Ngapain kita belajar berenang kalau begitu? Minimal kita bisa masuk, kita lihat kolam renangnya, kita rasakan airnya, oh seperti ini tuh. Oh kalau dalamnya 2 meter tuh begini ya. Oh kalau dalamnya 60 cm itu begini ya dalamnya kolam renang. Paling nggak kita tahu dulu gitu loh. Oh ngapung itu seperti ini. Ya bukan berarti kita mau jadi atlet, enggak. Kita untuk menjadi seorang atlet kan kita harus merasakan dulu dong. Kita tahu dulu dong kolam renang itu seperti apa. Oh, Olympic size itu sepanjang apa sih? Oh begini tuh. Nah,
Bagaimana Anda bisa melihat itu semua kalau Anda tidak punya rekening efek? Baru di pintu pendaftaran aja udah ditolak, jeblek, nggak bisa 50 juta minimal. Itu tahun 2003 loh. Ya kan? Saya paksakan untuk buka rekening efek, urunan sama teman-teman. Bayangin coba. Kalau sekarang kan enak. Mau belajar itu, di zaman sekarang, mau belajar itu, udah nggak ada barrier. Udah nggak ada halangan. Ya kan? Jadi kalau menurut saya, you baru punya modal 5 juta, 10 juta. Daripada you ke judol, you belajar. Investasi kayak, trading kayak, belajar gitu kan. Wah ini Koji nih, suruh orang belajar modalnya kecil-kecil, suruh ngajak ke join membershipnya Koji nih. Enggak, jangan salah. Ya. Jadi ada banyak calon-calon member di Angka Bicara. Itu mereka chat dulu. Banyak, nggak satu dua orang, lebih dari 50 orang, seingat saya ya. Itu ngechat, Koji, equity saya saat ini masih di kisaran 12 juta, misalnya nih contoh ya. Kalau saya ikut membership Koji, lumayan itu Koji. Ibaratnya menggerus portofolio nih, kan gitu ya. Saran Koji gimana? Sebaiknya saya ikut atau enggak? Gitu. Saya akan jawab, saya nggak bisa larang Anda untuk join di membership Angka Bicara. Saya nggak bisa larang. Karena sistemnya sekarang adalah Anda bisa langsung payment lewat apps ataupun lewat website. Jadi saya nggak bisa ngelarang Anda. Ya kan? Itu uangnya milik Anda. Cuma, ya, saya juga berikan pertimbangan. Kalau you ikut membership, terus you mengharapkan profit doang dari membership tersebut untuk bisa menutupi biaya membership, saya bilang jangan. Ya, satu itu. Kedua, kalau you join membership hanya berharap, oh ini modal 12 juta saya bisa naik selipet atau 2 kali lipat, enggak Koji. 100%, 200% gitu Koji dalam 1 tahun. Maka saya akan bilang jangan. Karena tidak ada garansi untuk itu. Bahkan bisa berkurang kalau marketnya lagi jelek, kita drawdown gitu kan. Mau nggak mau ya kita harus hadapi, kita drawdown. Bisa aja berkurang malah. Jadi udah rugi 2 kali nih, rugi bayar membership, terus portofolio drawdown, ya kan? Jangan. Ya. Tapi kalau memang Anda ingin belajar, silakan join membership. Karena di dalam apps berdagang angka itu banyak sekali video-video edukasi penting yang tidak bisa saya sampaikan di YouTube channel saya. Ya kan? Silakan. Itu satu. Ya kalau Anda memang ingin investasi leher ke atas, silahkan join membership. Toh saya nggak bisa larang. Ya kan? Tapi at the end saya juga akan bilang, tolong dipertimbangkan lagi, ya kan? Kalau cuman untuk investasi leher ke atas, kan bisa juga lihat video-video yang sudah saya bikin playlistnya di YouTube channel saya. Itu semua basic-basic trading, investing, saya udah bikin videonya bertahun-tahun yang lalu, saya kumpulkan di dalam playlist supaya you belajarnya juga gampang, seperti itu, ya kan? Karena nggak harus belajar itu join membership berdagang angka bicara, nggak perlu, ya kan, nggak perlu. Tapi saya hargai ibaratnya motivasi, keingintahuan setiap orang untuk belajar itu saya hargai. Jadi bolanya saya kembalikan ke mereka. Saya nggak bisa larang. Karena kan sistem paymentnya tidak melalui saya, tapi langsung di apps, langsung di website bisa. Jadi percuma saya larang gitu kan, tapi orang ini punya motivasi besar untuk belajar, dia akan bayar, jebret. Ada itu yang seperti itu. Ya. Dan saya tidak akan melarang juga karena saya tahu saya pun mulainya seperti mereka. Ketika saya, ibaratnya uang 10 juta aja nggak ada, tapi saya pengen belajar gitu loh. Apalagi sekarang buka rekening efek begitu mudah. Ya jadi kalau you punya uang belum nyampe 10 juta, katakanlah uang dingin itu ada cuma 8 juta, ya buka aja rekening efek, isi 1 juta, jebret. Udah have fun, ya kan? Have fun. Gak usah mikir cari profit dulu, gak usah. Have fun aja, ya kan? Oh, sambil belajar gitu kan. Nanti akan terjadi kesalahan-kesalahan, misalnya, aduh saya salah input order nih. Dari situ bisa belajar, oh cara input order ya begini ya, gini. Aduh saya salah input stop loss nih, oh dari situ bisa belajar. Belajar. Kan 1 jutanya nggak mungkin juga jadi nol kan kalau di saham.
ya toh. Jadi gocap bisa. Tapi kan intinya you belajar, mulai belajar sambil you kerja, ya kan ngumpulin modal apa segala macam. Ketika modal lu sudah cukup, you merasa cukup, ya kan, utang juga tinggal sedikit, utang cicilan tinggal dikit. Kalau misalnya ada utang cicilan, entah ya, cicilan handphone, motor, mobil, rumah, terserah, whatever. Cicilannya udah tinggal dikit, terus ini ada uang dingin juga, ya kan. Ya, udah siap dong. Ibaratnya untuk meningkatkan modal, untuk di top up ke dalam rekening efek, ya kan? Karena sudah belajar gitu loh. Jadi ibaratnya Anda belajar katakanlah 5 tahun nih belajar dengan modal yang pas-pasan. Ketika Anda punya modal, Anda punya rezeki lebih gitu kan, di kerjaan Anda naik pangkat, disayang bos, dalam 5 tahun Anda naik 3 kali pangkat Anda, sampai menjadi manajer, bahkan sampai ibaratnya mungkin jadi wakil direktur gitu kan. Kan kita nggak tahu rezekinya orang. Yang penting pada saat rezekinya ada, nah mindset Anda udah siap, ilmu Anda juga udah siap, Anda udah belajar. Nah, disitulah yang namanya keberuntungan tercipta. Yaitu ada persiapan, ada kesempatan. Nah, gitu. Persiapannya ada nih. Tapi kalau ibaratnya, oh tunggu nanti aja baru belajar. Ya, tunggu saya punya modal 100 juta. Tunggu saya punya modal 200 juta. Saya baru mulai belajar. Ya kan? Pas Anda mulai belajar, pas Anda baru buka rekening efek, market itu crash. Bang, seperti yang barusan terjadi ya, perang tarif itu kan. Anda nggak ikut drawdown, portofolio Anda nggak ikut drawdown, nggak ikut drawdown. Cuman pas Anda lihat, waduh marketnya ngeri ya jatuh begini. Ah saya nggak jadi deh invest di saham. Oh ngeri nih jatuhnya BRI dari 6.000 bisa sampai ke 3.000-an. Wah ngeri deh. Saham BUMN aja bisa hancur parah begini. Oh saya nggak tertarik lagi dengan saham. Loh kan salah kan? Ya tuh. Tapi kalau Anda udah belajar bertahun-tahun, Anda bahkan ketika belajar, contoh nih ya, Anda mulai belajar di 2019. Wah, kan gitu ya, market sideways. Ya 2019 itu kan market sideways. Anda masih punya uang tuh sedikit, ya kan? Belum ratusan juta, belum. Anda masih punya uang sedikit. Nah, ini saya ceritakan persiapan bertemu dengan kesempatan itu enaknya kayak apa, ya. 2019 market sideways. Waduh, plak-plok nggak jelas ini. Tapi Anda masih belajar, cerai. Terus COVID crash, boom gitu kan. Anda masih belajar di sini karena modal Anda belum banyak, belum besar. Anda masih belajar. Terus Anda apa yang Anda pelajari di sini? Oh, market itu seperti ini ya. Kalau lagi crash, harga saham itu terjun bebas. Bung. Tapi ternyata bursa saham itu bukanlah ekonomi. COVID-nya masih ada. Tapi karena ada stimulus, boom, market rebound. Wah, oh, rebound itu kayak apa? Bisa cepat gitu ya recovery-nya. Oh, saham-saham fundamental bagus itu recovery-nya cepet ya. Ingat, Anda masih belajar. Terus, wah, saham-saham tambang batu bara nih bergerak naik nih di 2021 gitu kan. Terus market mengalami sideways. Oh, sideways itu nggak enak ya. Marketnya jalan ke sana ke sini. Terus di saat sideways ini muncul juga pahlawan-pahlawan baru seperti emiten-emiten dari grupnya Pak PP, ya kan, Prayogo Pangestu, kemudian juga ada dari Koaguan dengan paninya. Waduh, ternyata bisa ya saham itu 20 bagger, 30 bagger. Oh iya. Terus terjadi perang tarif. Bang, waduh perang tarif itu seperti ini ya efeknya ya. Oh mirip-mirip COVID ya. Oh recovery-nya begitu. Pada saat recovery, Anda dapat rezeki. Ilmu Anda udah siap kan? Anda udah ngeliat market secara rutin ya minimal sebulan sekali atau seminggu sekali lah Anda cek-cek market gitu kan. Waktu modal masih pas-pasan. Anda jadi punya pengalamannya kan. Anda menjadi punya feel-nya kan. Ketika Anda sudah punya modal jebret, Anda udah siap. Minimal Anda nggak bego-bego banget deh. Ya kan? Nah yang sering terjadi kesalahan selama saya amati nih ya, selama saya menjadi karyawan di salah satu perusahaan sekuritas selama 6 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan selama 6 tahun berarti saya sudah melihat begitu banyak model orang terhadap uang. Ya kan? Yang cilaka 12-nya adalah ketika orang ini dapat rezeki nomplok mungkin dari usaha, dari jual tanah, atau dari warisan, atau dari mana, whatever. Terus dikompor-komporin sama temennya, ikut saham ke saham. Kayak dulu tuh saham-saham BUMN konstruksi itu kan naik gila-gilaan tuh. Wah gini. You terjun tanpa belajar, you percaya sama temen lu.
You percaya omongan si A, you percaya omongan si B, you percaya omongan si C. Oh, gampangnya trading itu ya. Ya udah, terjun, sikat. Hancur. Itu 95% begitu itu, hancur. Ya kan? Terus seperti kerabat sampai seperti kenalan-kenalan istri saya, ya. Itu sudahlah, jarang lah. Kenalan-kenalan istri saya itu profesinya itu mau trading saham itu jarang lah. You tahu, waktu akhir 2020 semua pada beli apa? KF. Karena vaksin. Dan gilanya lagi, ya, beli KF itu benar-benar dah pinter banget. Mereka itu beli di saat kami ini kena trailing stop di KF, ya, di harga atas. Jadi ibaratnya kita kena trailing stop, mereka baru pada masuk dan tidak cut loss. Sampai sekarang masih di hold, ya, sampai sekarang tuh masih di hold. Bayangin coba, karena ikut-ikutan. Oh, profesi tersebut kencang pak duitnya, kencang banget, udah nggak usah dipertanyakan lah, kencang duitnya, ya, kencang, duit ada, pengalaman nggak ada, pengetahuan nggak ada, maka tidak ada yang namanya persiapan bertemu dengan kesempatan, nggak ada, yang ada cuman zong, karena ikut-ikutan, ya. Jadi menurut saya, kalau you baru punya modal kecil, gak apa-apa belajar trading, belajar saham, belajar invest, belajar. Ya. Ingat, gunakan uang kecil dulu. Ya, kalau punya 10 juta, ya udah pakai 1 juta dulu, 2 juta dulu Anda top up. Ya, yang 8 juta taruh di tabungan gak apa-apa. Ya, 2 juta itu, ya have fun lah. Daripada 2 juta Anda masukkan ke judol, Anda gak akan belajar apapun. Ya, gak akan belajar apapun. Nah, 2 juta Anda belajar invest, belajar trading, have fun aja. Dari kesalahan-kesalahan itu Anda akan belajar banyak. Kan seperti anak kecil ya. Anak kecil itu kan selalu melakukan hal-hal yang orang dewasa anggap itu salah. Ibaratnya main hujan, terus becek-becekan, baju kotor, ya kan. Pokoknya melakukan yang orang dewasa itu anggap wah itu salah gitu ya. Tapi bagi anak-anak kalau mereka melakukan itu, apa yang mereka dapat? Pelajaran. Oh, kalau mandi hujan habis itu sakit, ya kan. Oh ya udah, lain kali nggak bakal deh gua mau mandi hujan. Kan akhirnya tahu sendiri. Kalau cuman dikasih tahu sama orang tuanya cuman masuk kanan keluar kiri. Tapi begitu mereka alami, mereka kapok sendiri. Kan seperti itu. Itu belajar namanya. Ya, itu menurut saya. Bagaimana kalau menurut teman-teman? Apakah kalau cuma maunya modal 5 juta, 10 juta, pokoknya kurang dari 100 juta, lebih baik gak usah trading saham, gak usah investasi saham. Tunggu nanti uangnya ada, baru mulai belajar. Menurut teman-teman seperti apa? Sampai jumpa di video berikutnya.